sahabat RPPI, kita berjumpa dalam seri edukasi psikologi, persembahan Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Yuk kita ikuti. Gangguan komunikasi sosial adalah kurangnya kemampuan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dalam situasi sosial. Ciri-cirinya antara lain, kesulitan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi, memahami bahasa non-literal, dan mengintegrasikan bahasa dengan isyarat-isyarat komunikasi nonverbal. Penyebab gangguan komunikasi sosial belum bisa dipastikan. Faktor genetik nampaknya memainkan peran utama. Riwayat keluarga dengan gangguan spektrum autisme, gangguan komunikasi, atau gangguan belajar spesifik lainnya meningkatkan risiko gangguan komunikasi sosial. Gejalanya mungkin kurang nampak pada anak usia dini, dan mulai nampak seiring bertambahnya usia, ketika kebutuhan komunikasi meningkat dan kemampuan bahasa ekspresif berkembang. Karena itu diagnosis tidak dapat dilakukan sampai anak berusia 4-5 tahun. Anak-anak dengan gangguan komunikasi sosial mungkin, tetapi tidak selalu mengalami keterlambatan perkembangan bahasa umum. Seorang anak dapat diduga mengalami gangguan komunikasi sosial bila secara terus-menerus kurang menanggapi inisiatif sosial dari orang lain, mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, serta kesulitan dalam menanggapi berbagai interaksi sosial dengan orang lain. Intervensi psikologi klinis dilaksanakan bersama-sama secara komprehensif, dengan terapi wicara sesuai kondisi individu. Anak dengan gangguan komunikasi sosial dapat diajarkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dunia sosial kita penuh dengan harapan yang bernuansa dan tergantung konteks. Misalnya, bentuk sapaan bisa bervariasi, tergantung lingkungan, sifat hubungan antar individu, dan lain-lain. Karena itu pendekatan, satu ukuran untuk semua, dalam mengajarkan sapaan umumnya kurang berhasil. Keterampilan sosial mula-mula dikenalkan dengan membangun kesadaran sosial, dan mengajarkan konsep bahwa aturan sosial berubah berdasarkan situasi. Misalnya dengan kurikulum berpikir sosial, terapis wicara dan bahasa serta petugas kesehatan mental yang terlatih dalam menangani masalah komunikasi sosial, dapat mengajarkan dan membimbing praktik keterampilan ini. Pengajaran dapat dilakukan secara individu maupun dalam kelompok kecil. Keterampilan ini kemudian dilatih dan dipraktikkan dalam kelompok keterampilan sosial kecil, di sekolah atau di lingkungan lain, dengan teman sebaya dan orang dewasa. Praktik dan penguatan di lingkungan diperlukan agar generalisasi terjadi sepenuhnya. Demikianlah pembahasan seri psikologi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.